sih. Nah, Wah, ini juga menjadi catatan untuk kita semua ya. hmm, Regulasi yang tidak tepat dan tidak kuat. Hmm. Itu hmm. kata kuncinya untuk penertiban review-review ini. Gitu. Regulasi yang tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena tidak benar-benar memberi batasan-batasan tertentu tentang Hmm, apa saja yang harus direview seseorang itu hmm. terhadap produk. Ah, Harus ada batasannya. Contoh ya, hmm, contoh. Ini contoh. hmm, Ketika misalkan saya sebagai seorang reviewer mereview produknya Mister Z, hmm. ada hak-hak Mister Z sebagai produsen yang tetap harus dijaga. Iya, Di iya, sisi iya. lain, saya juga punya hak-hak sebagai konsumen. Dan itu diatur, dua-duanya diatur oleh undang-undang. Kalau konsumen, Iya, produsen juga punya hak, Mister Z. ya kalau konsumen, konsumen kan make Iya, kan boleh betul. Iya, mereview. iya. Iya. Tapi Nah, kalau bukan konsumen bagaimana mau mereview? Berarti kalau itu memang sengaja mencari-cari Mister Blind. betul. Nah, mereview itu kan ada dua. Hmm, Kemanfaatan dan khasiat. hmm, Oke? Yang terakhir, yang umum ya, umum itu hmm, adalah estetiknya. hmm. Nah, contoh nih misalkan, saya mereview barangnya Mister Z. Saya bilang, Barang, wah, barang. cairannya, hmm, cairannya kental, ya kan? Aromanya Waduh, wangi, teksturnya waduh, bagus, gitu kan? waduh. Ini produknya Mister Oh Z, bukan produk. barang. Soalnya aku tadi dengar barang ya. Jangan, produk ya. Hmm, hmm, Produknya Mister Z. Oh, teksturnya bagus, ya kan? Di kulit terasa dingin, misalkan. hmm, Aromanya wangi, gitu ya. hmm, Tidak lengket dan tidak berubah warna. Itu dari sisi pemakaian. Lalu hmm, kemudian saya berangkat lagi, kemasannya bagus, ya kan? hmm, Packagingnya rapi, gitu kan? hmm, Disegel dan lain sebagainya. Dan yang terakhir kemanfaat apa khasiat. Oh, setelah hmm, memakai ini selama 7 hari ada perubahan di kulit saya. Nah, hmm, itu yang bisa direview. Tapi kalau hmm, keamanan, berbahaya atau tidak, itu bukan wewenang reviewer. hmm, Termasuk isi kandungan. hmm. Wah, ini, mengandung ini. Dia tahu dari mana? Nah, apakah lab yang memeriksa itu bisa mempertanggungjawabkan? Hmm. Atau misalkan dengan mudahnya saya akan mengatakan begini. Kalau misalkan Mister Z keberatan, kenapa rahasia dapur saya dibongkar? Hmm. Itu Iya, kan hak itu saya. iya, itu rahasia perusahaan. Ya, itu racikan saya. Kok tiba-tiba dengan mudahnya apa namanya memeriksakan ke lab gitu? Nanti saya tiba-tiba beli aja coklat Silver Queen, ya kan? Terus kemudian saya bawa ke lab, saya periksa ini kandungannya apa, Hmm. ya kan? Lalu dengan mudahnya saya mengatakan, wah ini ternyata nggak ada ininya, nggak ada itunya. Hmm. Hmm. Padahal kita tidak pernah tahu bagaimana barang itu diproduksi, bagaimana reaksi kimia yang terjadi di dalamnya. Karena Hmm. kembali lagi, reviewer itu tidak punya kompetensi apa-apa. Nah, ini yang menjadi bahaya. Ini yang menjadi tidak kuatnya, sorry, bukan, tidak tepatnya regulasi yang dibuat. Tidak ada batasan-batasannya. Jadi, Oke, kalau oke. memang BPOM bekerja ya, kita harusnya mendorong. BPOM, ayo dong bikin batasan-batasannya, apa aja yang bisa direview. Karena jangan sampai reviewer ini, kembali lagi ya, mengangkangi tugas pokok dan fungsinya BPOM. Demikian, Oke. Mr. Z. Pertanyaan berikutnya, ini janjian ini BPOM itu ada atau tidak sih di Indonesia ini? Ada ya? BPOM ada. BPOM Ada. ada. Lah, ada. Tapi kerja mora, Mr. Blind. BPOM itu kerja mora. BPOM tetap bekerja. BPOM itu tetap bekerja. Cuman ada orang-orang atau oknum lah, oknum ya saya bilang oknum. Hmm. Oknum tertentu sebagai kompetitor mengambil celah, Hmm. mengambil celah, celah-celah di mana BPOM belum turun secara. Nah, kembali lagi Mister Z, ini Hmm. kan ada persoalan baru. Ya, Hmm. akhir-akhir ini dalam bentuk penjualan online. Ah. Penjualan online itu kan agak sulit ya.
Kecuali misalkan store-nya jelas. Wah, ada gudangnya di kota A, ada tokonya di kota B, dititipkan di apa namanya gerai-gerai Alfamidi, Alfamart, Indomart gitu ya. Itu Hmm, mudah diinspeksi. Tapi hmm. kalau online itu kan membutuhkan Iya, waktu. Nah, iya, celah iya, itulah yang dimanfaatkan oleh para kompetitor ini untuk iya. membeli secara online, kemudian memeriksakan eh, laboratorium secara mandiri, kemudian mencari celah-celah itu. Nah, Hmm, akhirnya secara tidak sadar muncul stigma bahwa ini seolah-olah BPOM tidak hadir hmm. karena keduluan oleh si reviewer-reviewer ini yang mencari celah tadi gitu Iya, Mister Z. Tapi kita harus tetap apa namanya positive thinking ya hmm, terhadap lembaga negara gitu. iya, iya. Tapi lembaga negara ini kan sudah ngomong bahwa Anda sebagai dokter tidak memiliki kewenangan untuk mereview, ya, apapun itu silahkan laporkan kepada BPOM biar kami yang bertindak. Tapi sekarang sampai pada persoalan hukum ini juga belum ada tindakan, Mr. Blind. Nah, itu dia. Itu dia yang saya sebut mengangkangi tugas pokok dan fungsinya BPOM itu sendiri. Padahal BPOM-nya udah ngomong. Hmm, Kalau Anda mereview, ya, fungsi penindakan ada pada kami. iya, Anda boleh review, tapi sesuai dengan kompetensi Anda. Gitu kan? iya, iya, Seperti yang tadi saya bilang, iya. teksturnya, aromanya, ya Hmm, kan? hmm, 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 Kemudian ketika dipakai seperti apa, dioleskan ke kulit seperti apa. hmm, hmm, hmm. Tapi tidak melebihi kompetensi Anda dalam melakukan sebuah review. Ketika sudah mulai Hmm. masuk ke dalam penggunaan bahan dan lain sebagainya, ini sudah janggal gitu loh. Nah, ketika BPOM Iya, bersuara, seolah-olah tidak terjadi apa-apa kan? iya, ini saya Apakah memang melihatnya di, iya. reviewernya bandel ini kayaknya? Oh, enggak, mungkin kurang tegas saja BPOM-nya. Nah, Kalau saya melihatnya BPOM-nya. berarti apa yang saya sampaikan tadi bahwa regulasi yang ada itu kurang tepat dan kurang kuat. Kurang Hmm, kuatnya karena tidak ada sanksi tegasnya. hmm, Sanksi tegasnya apa untuk reviewer ini? Kalau sudah diperingatkan masih tetap ngotot, harusnya kan ada sanksi. iya, Nah, itu dia Mr. Z. Artinya dengan adanya regulasi yang tidak tepat, sorry, kurang tepat dan kurang kuat, maka seolah-olah ya, BPOM ini hmm, dikangkangi oleh reviewer ini. hmm, Akhirnya dengan leluasa bisa melaporkan atas nama konsumen. konsumen. Nah, Hmm, oke, kaitannya nanti di endingnya masyarakat tetap harus berpikir cerdas, jangan mau dijadikan alat. Ini yang iya, saya khawatirkan, masyarakat sebagai konsumen dijadikan alat untuk persaingan yang tidak sehat, hmm, iya, iya. Ini mengatasnamakan hmm, masyarakat, betul. iya, mengatasnamakan masyarakat, padahal atas nama kepentingan pribadi ya, Mr. Betul, Ben ya. betul. Masyarakat tidak mendapatkan manfaat apa-apa Hmm. Itu karena yang suka mm, tapping-tapping itu yang mantap mantap itu padahal cuma tappingan doang itu membeli produknya Dektip juga enggak itu. ya, ya artinya begini teman-teman ya. Artinya ketika misalkan eh, melakukan review, kemudian mengatasnamakan ini untuk menyelamatkan wajah-wajah wanita Indonesia misalkan, untuk membela hak-hak konsumen, katakan begitu ya. Tapi secara manfaat, secara langsung yang merasakan siapa? Kompetitornya. Oke. Pengusaha-pengusaha skincare itu yang merasakan manfaatnya secara langsung. Tapi Hmm. masyarakatlah yang dijadikan bumper. Masyarakatlah yang apa namanya Jual dijadikan jual nama, uh jual -uh, nama. jual nama, betul. Iya. Tetapi masyarakat yang tidak di-approve, wah repot tuh. Ah, ini menarik nih teman-teman. Saya sambil skincarean ya teman-teman ya. Karena sudah jamnya jam jam skincare ini.
Harus Mr. Bland. ya, Oke, saya kok cenderung tadi ke arah yang kompetitor tadi, Mr. Bland. Kompetisi yang tidak sehat. Kenapa saya katakan kompetisi yang tidak sehat? Saya melihat dari jejak digital, Mr. Bland. betul sekali Mister Z. Ya, jejak digital. Contoh ya, ini contoh ya teman-teman, mohon maaf ya. Tinggalnya ada di Jakarta. Kalau mau dia sebagai konsumen, pastilah dia bisa berobat atau berapapun itu di Jakarta. Tapi kalau terbang ke Padang atau Palembang atau kemana saja, berarti memang punya tujuan lain ya, Mr. Bland ya. Betul. Ini yang sangat saya suka dari seorang Mister Z ya. Sangat teliti Hmm. dan detail dalam menyikapi, melihat sebuah permasalahan tuh. Objektivitasnya nggak perlu diragukan lagi kalau Mister Z ini. Jadi Hmm. jejak digital itu penting teman-teman. Review yang objektif, yang memang mengatasnamakan masyarakat, demi kepentingan masyarakat, seharusnya berfokus pada produk. Tapi ketika Hmm. sudah mulai menyerang, ya, menyerang ranah pribadi, kehidupan pribadi eh, orangnya, maka patut diduga kuat ada tendensi tertentu sengaja untuk menjatuhkan orang ini. Hmm. Nah, ini yang harus kita sikapi. Kalau memang murni ya, murni. Sekali lagi saya ulang ya, kalau memang murni demi kepentingan masyarakat, ya, seyogianya Hmm. mereview yang benar-benar terkait dengan produknya tanpa ada embel-embel serangan pribadi secara personal. Ya. Iya. Mengait-ngaitkan dengan kehidupan pribadi, entah apapun itu ya, termasuk dengan kekayaan dan lain sebagainya. Hmm. Apalagi sampai Iya. menyerang kehormatan eh, secara personal gitu ya. Karena kembali Iya lagi, ini. hmm? Iya ini Mr. Bland. Jadi kemana-mana ini sepertinya itu kemarin ya ini jejak digital ya teman-teman ya. Mohon maaf ya jejak digital ya. Contohnya, contohnya apa itu bilangnya eh apa namanya pajak, sunat, Iya, mualaf, terus ada lagi pakai wig, kemudian mukanya itu kayaknya kayak kayak sudah aneh-aneh itu Mr. Blind. Kayak sudah makin kesini makin kemana-mana Mr. Blind. nah, berarti apa tendensinya? Tuh. Apa motivasinya penyerangan terhadap personal itu? Kalau memang Hmm, produk, berarti kan memang kalau memang murni untuk masyarakat, ya, iya. berarti harus murni tentang produknya. Dikeluarkanlah Nah, bukti-bukti itu, digunakanlah jalur-jalur yang sudah disediakan. iya. Artinya, menuju ke BPOM, sampaikan semua bukti-buktinya, ya kan? Hmm, Kalau bisa hmm. pers rilis bersama dengan BPOM, Iya dong. ya Hmm, kan? Sebagai hmm, pelapor, menggunakan haknya misalkan, menuju ke BPOM sebagai pihak yang berwenang, ya. hmm. Kemudian nanti akan dijembatani dengan BPOM. Tapi kembali lagi, agak rancu ketika yang menjadi pelapornya adalah kompetitornya. Hmm. Ya, itu. Ini kembali lagi Ini saya ini teman-teman, ya, predikat itu iya, tidak bisa iya. disembunyikan. Hmm, 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 hmm. Kecuali dia hanya konsumen biasa, yang orang yang bukan bergerak di bidang itu, kemudian dia melaporkan, maka dia sebagai konsumen real. Tapi kalau Hmm. kompetitor yang melaporkan, yang patut kita duga kuat ya, ini adalah persaingan usaha, berebut pasar, ya, berebut apa namanya, berebut Market target eh, pemasaran misalkan, berebut konsumen, gitu. Secara tidak sehat. sehat. Hmm. Makanya tadi saya dengan Mister Z juga menyampaikan ke teman-teman, kalau persaingan yang tidak sehat, siapa yang diuntungkan? Siapa yang dirugikan? Hmm. Justru masyarakat. Hmm. Karena kalau bersaing secara sehat, ya, bersaing secara sehat itu dengan memperbaiki kualitas produk.
Artinya berlomba untuk menaikkan kualitas dan mutu. Oh, barangnya Mr. Z misalkan, produknya Mr. Z misalkan bagus. Berarti saya harus lebih bagus. Kalau dia jual mahal, saya dengan kualitas yang sama menjual lebih murah. Hmm. Kan begitu. Kembali lagi, poinnya adalah yang diuntungkan nanti adalah masyarakat. Itu persaingan yang sehat. Hmm. Nah, sekarang saya mau memberi logika sederhana ya. Misal, produknya Dr. Richard Lee yang dikatakan berbahaya, ternyata tidak berbahaya. Dikatakan tidak mengandung bahan tertentu, ternyata tidak berimbas apa-apa. Tapi khasiatnya justru memutihkan. Dengan lantaran ini produknya dihapuskan, dihilangkan, dilarang beredar. Lalu kemudian ada produknya dari si pelapor yang kualitasnya lebih rendah. Hmm. Bagaimana menurut teman-teman? Produk yang bagus karena manipulasi data atau manipulasi opini atau dipaksakan kasusnya, tiba-tiba dihilangkan atau dia izin edarnya dicabut dan lain sebagainya, tiba-tiba barang yang beredar di pasaran justru lebih rendah kualitasnya. Hmm. Hmm. Siapa yang dirugikan? Masyarakat. Kehilangan kesempatan untuk mendapatkan barang-barang yang berkualitas. Hmm. Ini yang teman-teman harus cermati sebenarnya. Ini yang teman-teman harus benar-benar kritisi di dalam persaingan ini. Makanya huru-hara ini tidak akan pernah berakhir kalau masyarakatnya tidak memulai dengan berpikir kritis, dengan membangun fondasi-fondasi berpikir gitu loh. Ya. Yang berkutat di sini semuanya kompetitor satu sama lain. Ya. Oke. Saya sepakat. Lanjut. Nah, melalui live streamingnya Mr. Z, kita berharap ya teman-teman yang menonton ini bisa mulai kembali mengevaluasi gitu loh. Mengevaluasi kembali, melihat kembali rentetan peristiwanya dulu. Termasuk tadi yang awal disampaikan oleh Mr. Z, itu sangat tepat sekali. Siapa yang melaporkan ini? Karena dari status pelapornya itu akan terlihat apa tujuannya. Kalau konsumen, haruslah dia yang memakai. Kalau kompetitor, berarti ingin menjatuhkan saingan bisnisnya. Oke. Oke. Oke, saya ulangi lagi ya terkait dengan apa yang kita bahas di awal ini. Ini belum masuk ke UU KES loh, Mr. Brian. Iya betul, Mr. Z. Belum nih, teman-teman. Teman-teman semua, baik para dokter, ahli-ahli kesehatan, kemudian para para apa namanya pebisnis ya, boleh Anda tapping ya. Tetapi ini adalah Komal Sehat. Jadi hanya khusus orang memiliki isi kepala sehat yang bisa naik ya. Yang tidak ada isinya lebih baik nggak usah naik ya gitu ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Oke, begini teman-teman. Dari pembicaraan di awal sampai sekarang, saya melihat ada dua hal, yaitu antara kompetitor dan konsumen. Kompetitor dan konsumen. Siapa sih dia sebenarnya? Kompetitor atau konsumen? Kompetitor atau konsumen? Dia konsumen atau kompetitor? Konsumen atau kompetitor? Konsumen atau tototitot? Mari kita uji bersama-sama. Kompetitor. Kita bicara kompetitor dulu. Ini tangan saya ada dua. Dia dokter, yang di sini dokter. Oke? Orang nih. Pekerjaannya apa? Di sini pengusaha, di sini pengusaha. Di bidang apa? Di sini skincare, di sini skincare. Bidang apa lagi? Dia pasarnya online. Bidang apa lagi? Pasarnya masyarakat. Bidang apa lagi? Dia punya klinik. Sudah, kompetitor namanya itu. Tapi kompetitor itu seharusnya positif. Kenapa? Wah, dia inovasi.
saya juga harus inovasi. Ya, positifnya di situ. Tetapi, loh kok dia menanjak? Wah, saya harus pukul. Nah, itu namanya negatif. Oke, ya, yang berikutnya. Clear itu teman-teman, clear, kompetitor. Teman-teman nggak usah tergiring kemana-mana. Konsumen. Apa itu konsumen? Supaya lebih meyakinkan lagi, saya bacakan lagi. Saya bacakan lagi, apa itu konsumen? Ini karena saya nggak mau juga teman-teman kalau teman-teman menuduh saya, ya, menuduh saya itu saya nggak mau. Nih dengerin apa sih yang dimaksud dengan konsumen? Konsumen adalah setiap orang atau pihak yang menggunakan, membeli, atau memakai barang, jasa untuk kebutuhan pribadi atau rumah tangga, bukan untuk diperdagangkan kembali. Mereka merupakan pemakai akhir dalam rantai distribusi. Pemakai akhir rantai distribusi mulai dari pabrik, mulai dari pengusaha apa ya, cara-cara sampai pemakai dia adalah orang terakhir. Dia orang terakhir, make apa enggak? Sekarang pertanyaannya, ini Sweety ini nggak dengar tapping-tapping begitu. Saya tuh udah ngomong, ini khusus yang berakal sehat, nggak usah tapping itu. Awas kok tapping begitu lagi. Tadi sudah dibilang kok, tapping-tapping terus. Kasih tahu ya, konsumen itu adalah orang terakhir, pengguna terakhir, distribusi terakhir. Tadi sudah dibacakan, masih lagi. Oke, sekarang pertanyaannya, dokter detektif melapor selaku konsumen, mewakili konsumen atau apapun itu, benar atau tidak? Silakan diuji. Polisi yang di sana yang uji, dia konsumen atau tidak? Dan saya yakin itu akan diuji oleh jaksa. Kalau ngotot jaksa yang ini, hakim pun tahu, jaksa pun tahu. Tenang saja di situ ya, di situ. Sekarang mungkin lagi kamu lagi di anu nggak ada masalah itu. Nanti akan diuji. Yang berikutnya Mr. Blind. Ini terkait dengan undang-undang kesehatan. Sebenarnya pasal berapa sih yang dikenakan oleh siapa tuh namanya tuh? Richard Lee, Iya, Mr. Blind. kalau nggak salah di UU kesehatannya itu, kalau nggak salah ya saya lupa pastinya, Ya. 485 sama eh, 381 kalau nggak salah. Saya lupa misalnya sebentar. 138 Oh, 138. sama 435. Ah, 435. Sorry, sorry. Oke. Supaya tidak menjadi fitnah Mr. Blind, Baik. kita dengarkan berikut ini. Berdasarkan informasi terbaru per Maret tahun 2026, Dr. Richard Lee dijerat dengan pasal berlapis, termasuk Undang-Undang Kesehatan dan UU Perlindungan Konsumen terkait produk kecantikan kliniknya. Berikut Nah, dari Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya teman-teman ya. Mari kita simak apa saja persangkaannya. Berikut. adalah detail pasal yang disangkakan. 1. UU Kesehatan, Pasal 435 Junto Pasal 138 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Oke. Pelanggaran ini terkait dengan dugaan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu. 2. Ancaman pidana. Pasal tersebut membawa ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Oke. Dan 3. UU Perlindungan Konsumen. Selain UU Kesehatan, ia juga dijerat pasal dalam UU Perlindungan Konsumen dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Penahanan dilakukan oleh Polda Metro Jaya pada Maret tahun 2026 karena Richard Lee dinilai tidak kooperatif dan menghambat penyidikan. Oke. Kita sudah mendengar semua ya teman-teman ya. Bahwa dinilai tidak kooperatif, dinilai menghambat penyidikan itu subjektif di sana ya. Tapi kita ke poinnya dulu. Pasal 435. Kita ke pasal 435 ya. Pasal 435, oke.
Oke, kemudian di sini saya bacakan teman-teman pasal 435. Itu juga nggak mudah loh itu teman-teman. Tidak mudah itu. Pasal 35 kayaknya kesediaan farmasi deh. Betul, Mana sih? Eh? betul. Sediaan farmasi tidak memenuhi standar Oke, keamanan, oke. Oke, kemanfaatan, oke. dan mutu. Ya, oke. Sekarang kalau sediaan farmasi itu juga nggak mudah. Ini asal-asal yang penting ancaman hukumannya tinggi aja kalau begitu. Tapi kalau saya melihat dari 435 ini, ya, 435 ini ya, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat 1 dipidana dengan penjara 12 tahun ini kan yang dimaksud kan? Ya, Yang penting kan ancamannya tinggi dulu kan? ya, Tetapi melihat dulu satu-satu setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan produksi yang dengan sengaja memproduksi. Pertanyaannya apakah Richard Lee memproduksi? tidak, Kalau setiap orangnya masuk, tapi apakah Richard Lee memproduksi? tidak, Tidak. Kemudian atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan. Kalau sudah tidak masuk di sini, ini kan ada sambungannya nih, sediaan farmasi. Apakah itu termasuk sediaan farmasi, Mr. Blind? untuk, Oke, katakanlah oke ya. ya, ya, Katakanlah oke ya. oke, Oke. Yang tidak memiliki izin edar, apakah tidak memiliki izin edar, Mr. Blind? dia memiliki izin edar. Oke. Nah itu teman-teman satu persatu sudah ketemu. Satu persatu sudah ketemu. Oke, sekarang begini. Saya tuh mendengar bahasa-bahasa di luaran sana yang mengatakan begini, Mr. Blind. Mohon maaf sekali teman-teman ya. Itu produknya berbahaya. Oke ya. Produknya itu berbahaya. Kata berbahaya itu janjane sing kaya opo, ngono lho. Ayo teman-teman, berbahaya mengandung ini, mengandung itu. Teman-teman ini ngerti apa ora? Pemakai-pemakai itu tahu apa enggak? Sekarang produk itu dinyatakan berbahaya. Tapi ada ini di pasaran. Ada beredar di pasaran. Orang pada make. Artinya apa? Kalau masih beredar di pasaran, kemudian masih dipakai sama orang, berarti kita ini membiarkan orang supaya kena bahaya kan? Orang sampai terbakar mukanya, sampai hancur, mungkin matanya pindah ke sini, sini pindah ke sono. Itu yang saya maksud. Sekarang sudah pernahkah Anda mendengarkan pengumuman bahwa barang Richard Lee itu berbahaya, bisa mengakibatkan apa oleh orang-orang yang berhak atau berwenang? Misalnya polisi nih sekarang nih, polisi menahan. Sudah ditahan tuh orangnya. Gara-gara apa? Gara-gara berbahaya. Berbahaya tapi nggak diumumkan. Itu mengandung ini contohnya nih. Contoh ya, saya menahan orang. Gara-gara apa? Gara-gara menggunakan white UV hand body lotion. Saya dong, kalau ini berbahaya saya kan pakai nih. Kemudian diumumkanlah kepada mereka-mereka, teman-teman ini saya tahan nih karena dia menjual ini. Tolong barang-barang yang ada di pasaran sana segera ditarik, kan begitu. Betul, Tapi kalau dibiarkan saja, artinya pembiaran orang menggunakan bahan berbahaya. Betul tidak, Mr. Blind? Silakan. betul, Mr. Z, betul. Artinya, barang yang dimaksud berbahaya itu, artinya sudah menjadi semacam apa namanya, keputusan, ya. Diputuskan bahwa itu barang berbahaya.
bukan diduga-duga, ya. Iya dong. Kalau sudah dikatakan barang berbahaya, mengandung bahan yang berbahaya, artinya sudah pasti itu barang berbahaya. Mm-mm. Makanya, Apa- seperti yang Apalagi Hmm, apalagi ini sudah dihukum, sudah ditahan nih. betul, betul. Artinya, Ya. sudah bisa dipastikan barang itu benar-benar berbahaya. Hmm. Nah, kalau memang sudah dipastikan barang itu berbahaya, harusnya diumumkan. Seperti yang Mr. Z bilang tadi. Kalau tidak diumumkan, berarti terjadi pembiaran. Orang masih pakai. Orang masih pakai. Sementara ada orang yang ditahan karena produknya berbahaya. Bahaya. Ini kan logika sederhana, teman-teman. Ya, Ada iya. orang ditahan karena mengedarkan barang berbahaya. Ya. Sementara tidak diumumkan barang yang berbahayanya harus di-stop, dimusnahkan, atau ditarik. Nah, Atau ada anjuran himbauan untuk tidak menggunakan barang itu lagi. nah, Nah, kalau tidak diumumkan, berarti patut diduga. Ya, nah, saya ulang, patut diduga nah, masih kebingungan untuk menentukan barang ini berbahaya atau tidak. nah. Lagi-lagi teman-teman harus bisa ya menelaah gitu. Kalau memang barang itu sudah dipastikan berbahaya dan orangnya sudah ditahan, harusnya ada konsekuensinya. Pelarangan penggunaan barang tersebut, walaupun masih beredar di Hmm. pasaran. Hmm. Diumumkan Diumumkan, dihimbau itu masyarakat. untuk itu untuk gunanya adalah untuk mencegah. Betul, Tapi tahu-tahu kalau di sana ini menggunakan berbahaya, semua pada meledos semua mukanya. Kemudian yang disalahin siapa? Ya yang tahu tapi nggak ngasih tahu, ya nggak? betul. Benar sekali Contoh, Mr. Z. contoh. Aku tak kayak contoh apa ya? Iki ya. Contoh, roll koko roll koko ini berbahaya. Saya tangkaplah orangnya. Karena ini kalau dibawa di rumah meledos. Kalau ini masih beredar, maka banyak rumah-rumah yang meledos dan itu terjadi semua gara-gara beli roll koko rumah pada meledos. Makanya ini roll koko ditarik supaya apa? Supaya rumah-rumah itu tidak meledos. Maka saya harus mengatakan, saya telah melakukan begini dan begono untuk produk yang atas roll koko segera dimusnahkan, ditarik karena itu berbahaya. Tapi kalau nggak diumumkan, artinya membiarkan roll koko ini beredar yang katanya ini berbahaya. Membiarkan barang itu berbahaya beredar. Begitu ya Mr. Blan ya. Betul Mr. Z. Ya, jadi kaitannya dengan obat berbahaya, katakan berbahaya, yang mana berbahaya, bagaimana penggunaannya, bagaimana actionnya supaya barang itu terhindar dari masyarakat, agar masyarakat terhindar dari bahaya. Silakan Mr. Blind. Baik. Nah, di dalam pasal itu juga kan disebutkan bahwa tidak memenuhi standar, ya, standar keamanan. Berarti kalau tidak memenuhi standar keamanan berarti berbahaya kan? Nah, berarti sejalan dengan apa yang disampaikan Mr. Z tadi. Kalau sudah diputuskan atau dipastikan barang itu berbahaya, harusnya ada pemberitahuan maupun himbauan untuk tidak menggunakan kembali atau segera memusnahkan. Ya kan? Karena tidak sesuai atau tidak memenuhi standar keamanan atau dalam tanda atau bahasa sederhananya berbahaya. Nah, sekarang kalau tidak diumumkan berarti ada pembiaran. Ya kan? Kalau tidak diumumkan patut diduga ada kebingungan antara berbahaya atau tidak. Oke. Ini kan cara kita berpikir.
ya. Hmm. Cara kita menganalisa dengan fakta-fakta di lapangan. Tidak ada Oke. pengumuman bahwa untuk men-stop penggunaan barang tersebut, ya kan? Oke. Lalu kemudian tidak ada pemberitahuan juga mengenai standar keamanan yang dimaksud. Oke. Nah, makanya ketika dipersangkakan pasalnya tidak memenuhi standar keamanan, sediaan farmasi yang berbahaya. Berbahaya ini dalam konteks apa? Hmm. Standar keamanan itu yang seperti apa standarnya? Karena kan ada tiga. Apakah Hmm? apakah berbahaya duitnya keluar? Apakah Oke, berbahaya teman-teman. karena Ya, menyebabkan kantong kering misalkan? ya itu. Oke, teman-teman. Sekarang ini Mr. Blind ini paham betul tentang yang begini. Coba Mr. Blind pasal 55 Mr. Blind. Pasal 55 penyertaan ya. Ya, waktu itu loh, waktu itu ya ada ada apa namanya itu, ada plager, bit plager, don't plager. Nah, itu kan. Nah, sekarang saya buka saja langsung. Menahan Richard Lee. Richard Lee jualan sendiri nggak, Enggak, Mr. Blind? enggak. Nggak. Siapa yang jual? Resellernya, Reseller. Itu apa namanya? distributor, Namanya membantu. Oke? membantu ya. Membantu. Orang yang membantu tindak pidana. Artinya apa, Mr. Blind? Turut serta dalam melakukan pidana yang sama. Lanjutkan, Mr. Blind. Lanjutkan. Artinya, ketika kejahatan ini dilakukan, ya, kemudian secara sistematis, maka tidak Hmm. mungkin dilakukan oleh satu orang, Sendirian ya. ya. Makanya ada pasal 55 yang menyebutkan ada penyertaan di sana. Hmm. Membantu atau turut serta. Hmm. Turut serta atau membantu. Nah, ketika barang ini dijual, kemudian dibeli oleh orang lain, kemudian dijual kembali. Ya kan? Hmm. Lalu kemudian barang ini dinyatakan ini berbahaya. Hmm. Apakah orang yang turut serta menjual tadi bisa kena? Pertanyaannya kan begitu. Hmm. Kalau dikenakan dalam turut serta, kena orang-orang ini. Hmm. Karena dialah yang menjual langsung kepada end user, Hmm. konsumen. Ya kan? Rantai distribusinya kan melalui mereka. Ada reseller-reseller, ada agen-agen yang menjual itu semua. Oke? Nah, jadi perbuatan ini kembali lagi teman-teman ya, sesuai pasal yang dipersangkakan ya, tentang produk ini. Tidak berhenti hanya sampai di situ saja. Karena dengan undang-undang kesehatan ini aja, yang saya garis bawahi ya, menyimpan, mengedarkan, memproduksi barang-barang sediaan farmasi yang Hmm. tidak memenuhi standar keamanan. Iya, semua kena itu. Ya, standar Dan keamanan, ya. kemanfaatan, Hmm. dan mutu. Hmm. Nah, sekarang saya mau tanya, standar keamanan itu yang seperti apa yang diatur dalam Iya. pasal ini? Iya. Standar kemanfaatannya seperti apa? Lalu kemudian standar mutunya seperti apa? Nah, Hmm. bagaimana ketika barang itu sudah berizin? Hmm. Ada lembaga yang mengeluarkan izinnya untuk beredar. Tentu saja, pihak yang mengeluarkan izin juga berpedoman pada undang-undang ini kan? Iya. Standar mutu kemanfaatan dan keamanan kemanfaatan dan mutu itu kan pedoman bagi yang mengeluarkan izin. Standarnya mereka yang pegang, mereka yang melakukan verifikasi, mereka yang melakukan eh, pengujian, pendataan.
Merekalah yang benar-benar tahu standar keamanan, standar kemanfaatan, dan standar mutu itu sendiri. Hmm. Lalu kalau sudah keluar izinnya, izin edarnya, berarti kan bisa diasumsikan semuanya sudah melalui tahapan-tahapan tertentu sehingga dinyatakan lolos uji standar. Hmm. Bagaimana ketika misalkan ada kemudian, ini tidak lolos uji. Ingat ya teman-teman ya, kembali lagi ke pasal yang dipersangkakan. Oke? Si Dr. Hmm. Richard Lee ini kan dijerat pasal itu kan? Ya. Bunyinya demikian. Ini kini kita belum sampai melihat bahwa terpenuhinya unsur ya. Hmm. Kita bicara prosedur dulu. Standar keamanan, standar kemanfaatan, dan standar mutu itu, siapa yang lebih tahu? Yang paling tahu adalah otorita pengeluar izin. Ya. Karena kita mengajukan Pak, saya mau jualan barang ini Pak. Oke, mereka uji, mereka periksa, mereka verifikasi. Ketika semua pengujian sudah dilakukan, ya, mulai dari pendataan, pengujian, kemudian verifikasi terhadap data dan lain sebagainya sudah selesai, kemudian izin itu keluar, artinya produk ini sudah memenuhi standar. Makanya dia diizinkan untuk beredar. Bukan begitu logikanya, teman-teman. Ya kan? Betul. Itu kan logika sederhana. Pakai logika aja sederhana ya. Kalau sudah sesuai uji standarnya, keluar izin edarnya, artinya secara perizinan barang ini boleh beredar. Ini kan yang dipersangkakan adalah memproduksi, mengedarkan barang-barang sediaan farmasi yang tidak memenuhi. Nah, itu dia tuh. Tidak memenuhi standar keamanan. Sementara dia diizinkan beredar barang ini. Izin itu siapa yang mengeluarkan? Kalau alat kesehatan nih izin Kemenkes, ya kan? Termasuk izin BPOM. Kalau sediaan farmasi berupa kosmetik misalkan. Obat atau makanan. Coba. Sebelum kita masuk ke dalam unsurnya, ya, kita lihat dulu prosedurnya si barang ini tadi. Makanya di situ diksi yang dipakai adalah standar keamanan, kemanfaatan, dan mutu. Kalau dia tidak memenuhi standar keamanan, tidak mungkin dia beredar, tidak mungkin ada izinnya. Oke, Begitu betul. teman-teman. Oke, jadi uh, saya mau kasih analogi aja. Analoginya gini, ketika usia 17 tahun Mr. Blind, kalau dia, ini yang mudah dan beredar di masyarakat ya. Ya, Kalau usia 17 tahun itu berarti masih di bawah umur ya Mr. Blind. betul. Berarti undang-undangnya berarti perlindungan terhadap anak di bawah umur. Oke Betul, ya Mr. betul. Blind. Kalau sudah lewat dari 18 tahun, apakah masih masih kan sudah beredar ini ya undang-undangnya ini. Kalau di bawah anak usia 17 tahun berarti kalau ada masalah berarti perlindungan anak di bawah umur. Kalau dia 18 tahun masih menggunakan itu enggak Mr. Blind? Enggak, Enggak. sudah Enggak. menggunakan hukum umum. Iya dong. Artinya apa? Ketika tadi
undang-undang konsumen tadi, perlindungan konsumen tadi dibilangnya pakai itu, kemudian syaratnya ada semua, jadi nggak dipakai lagi dong, ya nggak? Betul. Demikian juga di undang-undang kesehatan. Kalau undang-undang kesehatan ini di unsurnya ini, kalau sudah dipenuhi semua, berarti nggak dipakai lagi. Kalau nggak dipakai lagi, cari yang lain. Harusnya kan begitu. Betul. Oke, Mr. Bland. Sekarang, pihak-pihak mana saja yang berkompeten terkait dengan bidang-bidang ini tadi, Mr. Bland? Baik. Mungkin ada, tadi kan ada yang sudah disebutkan, ada BPOM, ada kedokteran, ada ID atau apalah, apalah, Kementerian. apalah, apalah. Monggo, silakan. Ya, yang pertama untuk pengawasan obat dan makanan tentu saja BPOM, ya kan? Hmm, Kemudian kalau alat-alat kesehatan izin khusus dari Kementerian Kesehatan. oke. Oke, itu untuk perizinan, ya kan? Termasuk penindakan. Karena Ya, masing-masing instansi atau lembaga itu memiliki fungsi-fungsi penindakan sendiri-sendiri. ya, Ya, bagaimana dia mengawas, kemudian dia mengambil tindakan ketika ditemukan sebuah pelanggaran. Itu ada fungsi penindakannya, teman-teman. ya. Gitu loh. Karena dialah yang mengeluarkan izinnya, Hmm, ya kan? hmm, Ketika dia mengeluarkan izinnya, maka dia harus bertanggung jawab. Bentuk tanggung jawabnya apa? Ada penindakan. hmm. Berbeda halnya ketika misalkan, ya kembali lagi saya bilang nih, ketika misalkan produsennya atau distributornya mencoba untuk kabur, tidak bertanggung jawab, tidak kooperatif, ya kan? Main kabur begitu aja, maka akan bekerja sama, bukan dilimpahkan ya, bekerja sama dengan instansi terkait dan berkoordinasi. Nah, sekarang aku mau tanya, apakah sudah ada koordinasinya? Hmm. Apakah prosedurnya sudah dilalui sedemikian rupa? Ya, Kenapa tiba-tiba ujuk-ujuk kita melihat ada laporan polisi? ya. Sementara investigasinya tidak pernah disampaikan oleh pihak-pihak terkait yang memang punya wewenang untuk itu. Oke, Makanya oke. Ah, muncul tahan lagi, dulu, Mr. Bland. oke, Ya, tahan dulu, Mr. Bland. Ah, dari awal nih saya sudah mau ngambil kesimpulan nih, tapi masih ada sedikit sih. Ini saya kasih tahu ya teman-teman ya. Tadi sudah disebutkan bahwa terkait dengan konsumen. Jelas dia bukan konsumen. Terus kaitannya dengan undang-undang kesehatan, jelas dia punya punya idir, punya surat idar ya, punya surat izin edar. Kalau surat idarnya ini dipermasalahkan, siapa yang berwenang kan begitu. Oke. Saya punya sebuah cerita dan ini kisah nyata. Teman-temanku, di tempat saya ini suka banjir. Nah, pada saat banjir itu SPBU kemasukan air. Orang-orang yang mengisi bensin, Pertamax dan Pertalite itu bocor. Setiap diisi dia jalan, tapi di tempat tertentu dia mati. Kenapa? Karena bensinnya sudah campur air. Begitu banyak itu orang yang kena, akhirnya komplain. Komplainnya itu bukan langsung laporan pidana, bukan. Padahal kalau itu tadi undang-undang konsumen masuk. Tapi dia datang ke SPBU. Kami mengalami, mungkin ada 40 orang, kami mengalami begini, langsung pimpinan SPBU-nya mengatakan bahwa kami bertanggung jawab kalau ada konsumen yang datang ke dia. Ini terjadi teman-teman, rame kok ini di media. Jadi tahapannya adalah menuntut ganti rugi dulu. Ada tahapan-tahapan tertentu, nggak langsung tiba-tiba, ayo kita ini kan kok perlindungan konsumen. Apa yang dia mau berikan kepada konsumen? Konsumen sanggupi, konsumen penuhi ya sudah. Kamu mau nggak kalau 10 juta mobil kamu? Ya udah nggak apa-apa. Ya udah sah itu selesai.
selesai persoalan, tapi tidak langsung ke urusan pidana, kayak etika saja. Karena konsumen itu tadi langsung yang dia mengalami, merasakan, tidak perlu diwakilkan konsumen itu, kecuali kalau menggunakan JLKI, ya kan? Oke. Kemudian kaitannya dengan apa yang namanya apa namanya tadi, kompetitor. Ternyata benar. Jangan orang SPBU di sini dengan SPBU di sana, yang sini nggak suka di sana laris, kemudian di sana bilangin bahwa itu SPBU-nya isinya itu Campur minyak ayam. goreng, lain kan repot. Nah, inilah yang terjadi teman-teman di kompetitor. Dokter lawannya dokter, bidang pengusaha lawan pengusaha. Udah ketemu tuh, skincare, kerjanya online, kerjanya marketnya market masyarakat, udah ketemu semua, punya klinik. Itulah yang dinamakan kompetitor. Tetapi kompetitor tadi ada dua, sehat dan tidak sehat. Kalau yang sehat termotivasi, yang tidak sehat bisa menggunakan segala macam cara. Salah satunya adalah ini yang terjadi. Teng teng teng, gerah ya. Mister bicara di gerah ya. Jangan gerah teman-teman. Ini hanya pembicaraan khusus bagi kita semua yang memiliki logika sehat. Kecuali kalau pokoknya ya silahkan saja Anda berbicara. Tapi kalau gunakan akal sehat, insya Allah. Satu saja berikutnya saya tidak akan bahas. Tunjukkan kepada saya kalau dokter detektif adalah konsumen. Mr. Blind, Siap, Mr. Z. himbauan, ini terakhir nih sudah. Oke. Himbauan kepada masyarakat. Dengan adanya lah, saya mewakili konsumen, saya mewakili masyarakat, tetapi dia sebagai seorang dokter, tetapi dia sebagai seorang pengusaha, tetapi dia sebagai seorang penjual skincare, tetapi, pada akhirnya approve, silakan. Ya, jadi untuk masyarakat ya, masyarakat Indonesia, teman-temanku semua, sudah saatnya kita mulai berpikir kritis, ya. Melihat rangkaian peristiwa itu bukan hanya sekedar menikmati huru-haranya, tapi belajar untuk menganalisa. Ketika muncul sesuatu yang janggal, suarakan. Ketika menjual atau mengatasnamakan masyarakat, ya. Tapi ternyata ada motif-motif tertentu yang dilakukan atau dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan tujuannya, maka teman-teman harus benar-benar selektif dalam menerima informasi. Aku mau kasih contoh sederhana. Kalau memang apa yang dikatakan dokter detektif dalam reviewnya itu untuk kepentingan masyarakat, seharusnya dia berfokus terhadap produknya, bukan menyerang personalnya, membawa-bawa kehidupan sehari-harinya, mempermasalahkan yang bukan substansinya. Yang itu semua tidak ada kaitannya dengan masyarakat. Nah, yang kedua, teman-teman sebelum memutuskan untuk menilai siapa benar siapa salah, biasakan untuk melihat profil orang-orangnya terlebih dahulu. Siapa yang melapor, siapa yang dilapor. Karena dari profilnya orang tersebut akan kelihatan apa motifnya, apa tujuannya. Ketika tadi yang disampaikan Mr. Z, terlalu banyak kesamaannya antara yang dilapor dengan yang melapor. Itu akan menimbulkan tanda tanya besar. Ini belum termasuk ya, ada satu lagi kesamaan. Bahwa yang melaporkan ini produknya juga bermasalah.
Itu jejak digitalnya ada ya, teman-teman ya. Makanya tadi saya sempat singgung, kalau semua orang dilapor, yang ngelaporin dia siapa? Kalau semua orang dia review, yang mereview punya dia siapa? Ini kalau mau objektif ya. Ini kalau mau objektif. Karena yang melapor dengan yang dilapor sama-sama pelaku usaha di bidang yang sama. Sama-sama punya produk. Sama-sama menuju market yang sama atau pasar yang sama atau menyasar konsumen yang sama. Dengan cara penjualan yang sama juga metodenya. Jadi, masyarakat Indonesia harus benar-benar lebih kritis ya untuk melihat dan menilai. Jangan sampai masyarakat yang dijadikan alasan untuk persaingan tidak sehat. Jangan sampai atas nama masyarakat justru menghajar kompetitor lain untuk memonopoli pasar skincare di Indonesia. Kita harus sama-sama melek untuk bisa melihat ada apa di balik huru-hara skincare ini. Di akhir kesimpulan saya ingin mengatakan begini. Proses hukum tetap harus dihormati. Tapi bukan berarti proses hukum tidak bisa dikritisi. Ya. Kita orang-orang yang punya logika sehat, bisa berpikir secara normal, harus bisa melihat dan memilah. Jangan sampai dimanfaatkan oleh segelintir orang yang ingin mengambil keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan masyarakat. Mungkin itu saja, Mr. Z. Kesimpulan saya. Baik, Mr. Blaine. Satu lagi, Mr. Z. Kesimpulan Ya, saya ya. adalah perkara ini terlalu dipaksakan. Demikian. Oke. Baik, teman-temanku, saya juga ingin memiliki narasi, ya. Pertama begini, ketika teman-teman mengatakan ada huru-hara seperti ini, ada tapping tuh, hidup, kami merasa terbantu, kami merasa hidup. Kamu itu yang hidup itu, memang kamu hidup, memang dia hidup, tapi kamu sendiri nggak beli produknya, cuman untuk tapping doang, ikut huru-hara rame-rame. Sebenarnya jujur ya, apa yang disampaikan itu Anda sedang dimanfaatkan. Kenapa saya bilang begitu? Apakah Anda semua selaku konsumen mewakilkan ke dia untuk menyerang pribadinya terkait dengan sunat? Apakah Anda semua para konsumen, kalau benar ada, mewakilkan ke dia untuk menyerang masalah mu'alaf? Anda semua para konsumennya mewakilkan dia atas nama konsumen itu untuk menyerang masalah pajak mobil, atau Anda semua sudah mewakilkan kepada dia terkait dengan kulit bopeng, rambut wig, sudah menyampaikan seperti itu. Anda tahu dan Anda sadarlah bahwa Anda sedang dimanfaatkan. Setelah itu dia akan mengatakan, approve 100 juta, approve 200 juta, approve. Uang approve. Apakah itu untuk masyarakat? Apakah uang yang approve itu untuk masyarakat? Tidak, kawan-kawan. Jadi untuk siapa? Ya kanggo awake dhewe to rek. Oke, Mr. Blaine, terima kasih banyak Mr. Blaine atas kehadiran Mr. Blaine. Teman-teman semua sudah ada dihimbau sama Mr. Blaine untuk berhati-hati dan gunakan logika supaya tidak approve. Duitnya kanggo sopo toh proof. Itu aja Mr. Blaine, terima kasih banyak ya Mr. Blaine. Terima kasih Mr. Z sudah diundang. Terima kasih teman-teman Baik. semua.
Oke, kita ucapkan salam hormat kepada teman-teman kita yang masih berlogika sehat. Yang penting tidak approve. Terima kasih teman-temanku. Salam hormat untuk Mr. Blend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Mr. Z. Terima kasih. Janjane ki aku ki yo lapar, urung mangan aku ki wis Pak. Tapi demi teman-teman ya saya terima kasih ya, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih semua yang ada di bawah. Terima kasih. Mohon maaf ya, saya tidak menaikkan orang lain. Ini konsumsi untuk ini, gitu ya. Mohon maaf. Oke, kawanku, kawanku. Salam hormat, salam hormat, salam hormat. Pasti paham lah.